Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa pekan terakhir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dalam beberapa pekan terakhir ini kita dihebohkan dengan mural nih. Dan salah satunya mural not found yang dihapus. Dan terakhir kemarin ada juga tulisan hapus korupsinya, bukan hapus muralnya. Nah, saya sudah menghadirkan si pembuat mural ini, namanya Kang Edi, apa ya? Susah nama Anda di belakangnya. Edi Boneski. Boneski, wah susah sekali namanya. terima kasih Kang Edi ya. Ini sengaja saya pasang di belakang ini juga mural di Kota Praha. Ini namanya Lennon Wall ya, di Kota Praha. Di belakang saya ada gambar John Lennon. Nah, di sana itu jadi tempat wisata. Sementara di Karawang, di Tangerang itu dihapus oleh Satpol PP. Oke, bisa Anda ceritakan itu soal mural Anda kemarin itu yang dihapus oleh Satpol PP, Kang Edi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, tetap berakal sehat dalam pikiran, tindakan, perbuatan. 404 not found itu adalah bagian dari estetika kesadaran ruang tubuh seorang grafiti. Teman-teman grafiti teman-teman muralis untuk merespon ruang publik yang seksi tanpa izin untuk membuat sesuatu di masa pandemi dengan cara olahraga, olah rasa, olah batin, olah visual, karena kanal-kanal kreatif tidak disediakan. Ya, kalau mungkin di Berlin, Cina, Jerman, Malaka, Malaysia, kanal-kanal kreatif, ruang-ruang publik disediakan oleh infrastruktur, government, pemerintah kota, untuk anak-anak muda, siapapun artis street art kah, berkarya di situ. Jadi tradisi grafiti dan mural di Tangerang sesungguhnya sudah ada sebelum era-era hari ini gitu loh. Era-era Pak SBY bisa melukis, era-era Winston Churchill sudah melukis juga, era-era beberapa artis selebriti yang kesepian kemudian menjadikan karya lukis jalanan menjadi koleksi pribadi di rumahnya, seperti itu. Ini yang kita dedahkan hari ini adalah bagaimana caranya di masa pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini, kanal-kanal kreatif tertutup rapat. Pembatasan gerak, tapi ini sebetulnya tidak menjadi alasan untuk teman-teman bergerak. Karena sebagai kaum nokturnal yang bergerak di malam hari, mereka melihat ruang bagus, ruang seksi, eksotis, asik, walaupun gelap, pakai kamera HP, gambar sesuatu yang menarik gitu loh. Bisa jadi itu bukan gambar presiden. Tapi hari ini presiden mengatakan, Pak Jokowi, ya seni mural itu seni loh. Jangan direpresif, ya kan. Kapolri juga udah mengatakan gitu, tidak ada delik pidana. Yang kita harus tahu hari ini adalah negara yang sudah diketok palu di 2018 Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Setiap kota, kabupaten, provinsi harus tahu itu, bagaimana kebebasan ekspresi, bagaimana seni visual menjadi seni publik yang harus didedahkan sepanjang hari gitu. Itu kali ya. Oke, nah sekarang jadi kalau yang not found itu, yang 404 itu memang bagian dari komunitas mural di Tangerang ya? Iya, iya. Oke, Anda kenal orangnya? Secara karakter paten tahu, ya kan. Oke, ya. Cuman kan tradisi grafiti tidak pernah menampakkan seperti yang terjadi di Amerika, Banksy. Buka aja di Google Banksy, bagaimana dia sampai hari ini tidak ketahuan wajahnya siapa. Bisa jadi saya waktu mengerjakan pandal-pandal itu menggunakan topeng sehingga tidak tahu itu Edi Boneski gitu loh. Atau Mas Harsubeno, bisa jadi itu. Seru ya, ini ya seni jalanan seperti itu gitu. Oke. Seni jalanan yang terjadi di Brooklyn seperti itu juga gitu. Ya, sebelum kita cerita tentang muralnya sendiri, pada waktu kemarin polisi menyatakan akan memburu pembuat mural itu,
membuat teman-teman muralis di Tangerang jadi takut atau tidak? Jadi Ya, awal-awal beredar inbox, temenin saya Kak, lindungi saya. Ya saya bilang Allah Maha Pelindung, Allah Maha Penjaga, jangan takut karena kebebasan di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sudah diatur itu. Ketika mural saya juga dihapus di depan saya pribadi, saya juga menyatakan itu kepada aparat struktur kelurahan, kecamatan, gitu. Tidak ada satpol waktu mural saya dihapus. Hanya orang yang membawa map di atas materai keberatan K3, kemudian tanda tangan kalau itu temboknya tidak rela, tidak bersedia dihapus muralnya gitu. Digambar. Ya, ini tembok yang ada yang tulis yang hapus korupsinya bukan hapus muralnya itu ya, Kang Edi ya. Hapus korupsi bukan muralnya. Ya, ya. Kenapa Anda membuat mural itu? Mural itu sebagai pesan kepada publik di Banten khususnya, kalau selama ini pandemi ini kanal-kanal kreatif tidak dibuka. Bahkan bantuan sosial dimaling. Korupsi masker, anggota dewan pengen baju bagus, mobil mewah, tapi keburu ketahuan di dewan kota itu. Dan saya menyatakan itu di Facebook. Hei dewan yang 50 anggota berhadapan dengan saya. Berhadapan dengan saya, karena itu ketahuan jadinya mereka menyatakan permohonan maaf. Coba kalau nggak ketahuan jadi tuh pakai kaos Louis Vuitton. Dolce Gabbana, iya kan? Padahal presiden di 17 Agustus sudah mengajarkan kesederhanaan dengan hanya memakai baju tradisi Baduy gitu loh. Lucu kan? Ya. Oke, nah Anda membuat itu berapa lama ya? Dan itu berapa? 2 jam. Oh, 2 jam? 2 jam. 2 jam. 2 jam dengan kalet, dengan cat kiloan dan piloknya juga bayar pajak itu karena dibeli dengan uang yang halal patungan. Sama kawan-kawan di Telemovement Geram, sebuah komunitas lokal di Ciledug gitu. Ya, 2 jam itu Anda sendiri kerjakan atau bersama teman-teman? Ada 5, 6, 7 kawan yang menemani mendokumentasikan itu juga. Itu bisa dilihat di Instagramnya Geram Art Movement gitu. Oke. Nah, Anda melakukan itu kapan ya? Pada malam hari seperti Anda tadi waktu ceritakan. Jam 11 malam. Jam 23 dini hari sampai jam 1. Oke. Tanggal 18 Agustus. Ya. Memang sengaja begitu ya melakukannya pada malam hari begitu. Aku pikir energi malam adalah energi semesta yang baik. Karena menurut kitab Al-Hikam disitulah riwayat-riwayat perbaikan, riwayat kebenaran. Menurut kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, hamba sangat dekat dengan semesta, hamba sangat dekat dengan Rob-nya. Ya. Nah, kemudian ketika itu dihapus, apa perasaan Anda? Ya biasa saja, karena banyak ruang-ruang lain yang bisa kita dedahkan. Jadi nggak usah juga kebakaran jenggot seperti kekuasaan gitu loh. Anggap saja ini menjadi arsip, kayak arsip di Praha, arsip di Berlin. Karena tradisi bomber, grafiti adalah seperti itu gitu loh. Ya kalau dihapus ya itu menjadi arsip, artefak tersendiri. Ya. Bagi si pelaku. Ya. Kang Edi, orang seperti Anda dan teman-teman itu selain aktif melakukan di komunitas muralis dan grafiti tadi, sehari-harinya apa profesinya sebagian besar ini? Saya mengajar di rumah belajar keluarga anak langit, melakukan aktivasi seni budaya di Semanggi Center, di mana lintas pelaku ada di situ, ada tukang sablon, ada kayu, ada konsultan, ada penulis. Mereka berkumpul untuk satu keinginan yang sama, bagaimana berkomunitas, bersemangat kolektif, membangun ekosistem seni budaya. Kalau bukan seni budaya, main-main lah. Membangun ekosistem main yang asik, kreatif hub gitu loh. Buat warga secara gratis gitu. Nah, kemarin itu banyak menduga ini ada orientasi politik. Apakah betul ini merupakan gerakan politik atau sekedar gerakan protes yang tanpa afiliasi politik? Tidak ada satupun teman-teman yang terlibat di gerakan politik. Semua berada di art movement.
Ya. gerakan kebudayaan, gerakan seni, ya gerakan main-main. Karena mural dan grafiti pelaku-pelakunya tidak pernah ikut ormas, ikut OKP, ya paling banter OI, ya kan gitu. Seperti itu. Organisasi non struktural, kultural semua. Ya, Om Iwan Fals ya. Oh, ini Iwan Fals ya maksud Anda ya? Iya, iya. Oke. Nah, tapi kalau pilihan-pilihan kalau selama pemilu selalu ikut memilih. Pemilu. Ya. Pemilu ya tergantung pilihannya masing-masing lah. Oke. Ya. Kan bebas, langsung umum, bebas dan rahasia. Enggak, saya ingin tahu apakah orang seperti Anda, kalau boleh tahu pada Pilpres 2014 dan 2019 Anda milih siapa? Saya bikin lagu presiden, ada karya saya di album Morde Gilayat. Kami ingin presiden Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Gitu, bawalah kami ke negeri damai asri, ajari kami teladan yang terpuji. Bisa dilihat di YouTube tuh ya, Presiden Edi Bonetsky ya. Ada. Melihat situasi politik saat ini, apa yang menjadi keresahan teman-teman ini? Nggak kedengeran, terputus-putus. Ya. Saya ada di lokasi pembuangan sampah nih. Oh, oke. Geser. Ini mengaktifasi karya mural. Ya. Geser dulu, saya geser. Ya, sembari ngomong. Ya, Anda sendiri melihat situasi politik saat ini, apa yang Anda resahkan bersama teman-teman itu? Sebetulnya teman-teman berada di ranah tidak melihat soal-soal mapping politik, karena mural dan grafiti adalah hiburan, rekreasi visual bagi tubuh teman-teman. Tapi kalau saya pribadi melihat hari ini infrastruktur kekuasaan harus banyak belajar bagaimana pemajuan kebudayaan, undang-undang yang sudah diketok palu oleh Pak Presiden dengan Kongres Kebudayaan didedahkan kembali di tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, kabupaten, sampai provinsi. Biar masyarakat paham juga, dan akademisi juga harus paham. Kalau yang terjadi di bawah seperti forum rektor harus mengadakan kajian secara ilmiah kenapa ini bisa terjadi. Tidak juga dia saja hanya memberikan wacana ribut di TV antara si A, si B gitu loh. Tapi tidak menghadirkan pelaku yang di bawah gitu loh. Kalau yang di bawah sih asik-asik aja, mereka menggambar, rekreasi, dihapus, bikin lagi, hit and run gitu loh. Namanya adrenalin, mereka suka gitu loh, itu seperti itu. Oke. Jadi selama ini nyoret-nyoret itu tanpa izin ya dengan pemilik temboknya. Ya kalau dengan izin namanya proyek commission work. Ya. Kalau pakai izin commission work, saya izin sama Om Harsubeno, izin Om, rumahnya mau saya coret-coret. Ya, setelah coret-coret Om Harsubeno kan ngasih saya duit tuh. Semeter 500.000, 2 meter 1 juta, kayak gitu ya kan. Oke. Nah, tapi selama ini pernah nggak dapat semacam tekanan atau teror akibat aktivitas Anda ini karena dianggap mengganggu lingkungan dan juga mengganggu kekuasaan gitu? Enggak, kalau di Tangerang barangkali berbeda dengan regulasi peraturan yang ada di daerah-daerah lain. Ya. Karena hari ini saya juga mendapat inbox Japri DM dari Kalimantan, Jogja, Parung Panjang, mereka semua sudah membuat karya yang terbaik untuk rekreasi. Seperti itu. Sampai hari ini karena di Tangerang itu semuanya kita tahu, dari mulai TNI, polisi, ya karena kecil circle ini menganggap adalah bagaimana membangun kampung halaman yang terbaik. Kayak kemarin kita diskusi dengan Kasat Intel soal vaksin teman-teman gitu loh. Ya. Jadi di tingkat lapisan kelihatannya di government yang belum siap. Dengan K3-nya regulasi, ketertiban, kebersihan, keamanan.
Ya, ya, ya. Ya, K3 tuh. Pernah nggak dikomunikasikan kepada pemerintah daerah? Seperti saya sebut ini di belakang saya ada Lennon Wall di Praha, dan itu jadi tempat tujuan wisata. Padahal teman-teman kan juga bisa menjadikan Tangerang menjadi semacam mural city gitu. Oh, sepertinya pemerintah kota pernah dulu belajar ke Malaka, studi banding, tapi tidak diterapkan. Kalau untuk di Tangerang ya, tidak pernah diterapkan. Nah sekarang, kalau memang mau studi banding, bukan anggota dewannya yang berangkat atau pemerintah kotanya, tapi artisnya berangkat, bagaimana mendedahkan apa yang terjadi di dunia luar secara ekosistem mural, rekreasi, bisa kembali ke tanah air menjadi contoh ekosistem yang baik gitu loh. Ya ini harus perlu dialog, diskusi sama-sama dengan fair dan terintegrasi gitu loh. Gitu. Dan Anda lihat itu potensinya besar, khusus untuk Tangerang ini. Oh sangat besar, karena dari 2004 kita sudah bikin pameran First Art Street Mural. First Art ya, street art di Rumah Belajar Keluarga Anak Langit yang sekarang tempatnya sudah dibongkar. Di Tanah Gocap tepian Cisadane, itu kali pertama pameran seni jalanan di Tangerang. Gitu. Oke. Nah, selama ini pernah nggak berkomunikasi, mencoba bicara dengan pemerintah kota bahwa kupikir saya dan teman-teman adalah anak-anak yang baik, yang mendoakan orang tuanya ya. Barangkali orang tuanya juga secara struktur, government, pemerintah kota harus mengundang kami anak-anaknya, anak-anak sini loh ke rumah bapak yuk, kita ngopi, makan singkong rebus, kita ngomongin yuk apa yang terjadi sih. Mereka tidak mungkin bersidang sendiri di kantor-kantor, di meja, karena kantor yang terbaik hari ini adalah bagaimana bekerja di lapangan dengan baik gitu loh, dan kerja nyata. Ya itu kan dicontohkan berdikari, mandiri, berkebudayaan seperti itu gitu. Ya, oke. Setelah heboh ini soal mural, setelah ditemukan not found gitu yang kemarin dikira bahwa itu disamakan dengan menghina Presiden Jokowi, menurut Anda ini dampaknya lebih positif atau negatif terhadap perkembangan mural? Aku pikir bukan hanya mural yang menjadi dampak positif, tapi arus seni visual di seluruh dunia. Bagaimana di masa pandemi gambar sejenis itu, serupa itu bisa mendedahkan peristiwa estetika kebudayaan yang besar. Karena jadi trending topik juga di Amerika. Jadi trending topik juga di Twitter. Nah, government, kekuasaan harus membaca ini sebagai hiburan, sebagai arsip pandemi, sebagai museum. Museum warga yang memang di masa pandemi ini ada. Kalau Om Harsubeno pernah lihat dulu ada kaos gambar Sid Vicious, Sex Pistol, gambarnya Ratu Inggris tuh, matanya dicoret, ya kan, Sex Pistol kayak gitu, itu kan menarik tuh. Imagine Beatles, gambarnya siapa, ya kan. Nah yang seperti ini ranah kebudayaan untuk berekspresi gitu loh. Asik kan kalau dia begini meme. Pak Tino Sidin akan seneng nih kalau ini terjadi gitu loh. Bagus ya. Oke. Nah, harapan Anda sekarang dengan situasi ini, dengan kan publik sekarang lebih aware ya, lebih paham bahwa ada sebuah ekspresi seni yang disebut mural gitu ya. Dengan situasi sekarang ini, apa harapan Anda kepada pemerintah, kepada masyarakat? Saya tidak berharap apa-apa dari negara, karena negara sesungguhnya harus memberi rasa kehadiran di tengah publik, itu aja. Kalau sebagai seniman, barangkali dalang di masa pandemi, teman-teman tradisi juga harus diwongke gitu, dimanusiakan mereka. Bantuan sosialnya bukan hanya beras, tapi fasilitas, ruang gerak. Kalau memang tidak bisa pentas, diberi ruang virtual. Dia Instagram government dihidupkan secara informasi komunikasi, biar warga publik tahu kalau di masa pandemi bukan hanya divaksin takut dengan corona, tapi bagaimana ada hiburan yang bisa didedahkan kepada warga di rumah-rumah gitu loh, kayak gitu. Seperti itu. Ya ringan sih, sederhana sebetulnya. Ya, oke. Baik, terima kasih Kang Edi Bonetski. Ini Bonetski itu saya yakin ini nama seniman ya, ini nama kesenian Anda ya.
Bonetski itu yang ngasih namanya JJ Rijal. Oh, Kebon Karet seberang stasiun kereta api UI. Dulu saya berjualan di sana, di Kebon Karet UI Depok. Oke, terus apa? Maksudnya apa namanya itu? Bonetski itu? Bonetski nama panggung. Karena sebelum bervisual saya bermusik. Oh, oke. Jadi Anda ini memang seniman ya? Jadi saya bukan pelukis. Saya pewujud visual, pentafsir bunyi, performance artis gitu, mengkoneksikan kegelisahan warga secara universal gitu, teman kecoa gitu. Ya, ribut-ribut soal moral ini sudah Anda jadikan lagu belum? Ya. Ribut-ribut soal moral ini sudah Anda buat lagunya atau belum? Udah. Oke, coba bisa Anda. Ini bukan ribut-ribut kalau bagi saya. Apa itu? Tapi dialog-dialog yang salurannya, kanal-kanalnya masih disumbat oleh pemerintah di tingkat kota, ya kan? Di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi. Ya, oke. Bisa Anda nyanyikan lagu yang Anda tentang ribut moral ini? Iya. Moral itu cinta bersembunyi di balik tembok, bertemu kucing hitam, bertemu bau belatung. Moral itu cinta bersembunyi di balik tembok, tidak melawan kuasa semesta. Moral itu cinta bersembunyi di balik tembok, menahan rindu. Oke. Hip hop. Oke, terima kasih Kang Edi Bonetski, dan kita tunggu karya-karya berikutnya ya Anda, karena sekarang ini kelihatan tidak perlu ada lagi kekhawatiran bahwa Anda akan dikriminalisasi. Nggak perlu khawatir. Media aja yang terlalu memanas-manasin media ya kan. Mudah-mudahan ini bisa ada tabayun ya kan. Ya. Tepo seliro, gotong royong, holopis kuntul baris gitu. Ya, oke. Baik, atur nuhun Kang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.